Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farida dengan NIM 21030174081 kelas PM 2021C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan teorema kongruensi sisi dengan narasi. Sebelumnya saya akan membacakan bunyi dari teorema kongruensi sisi. Nah, bunyinya yakni diketahui kesesuaian antara dua segitiga atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Nah, langsung saja untuk membuktikan teorema tersebut, pertama, di sini misalkan sebuah segitiga AHC yang kongruen dengan segitiga DEF. Lalu dibuat di bawah segitiga ABC. Nah, maksudnya yakni bahwa segitiga AHC ini dibuat di bawah segitiga ABC. Kemudian kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga AHC dan dengan sifat transitif kongruensi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Langsung saja di sini diketahui bahwa ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DE, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Nah, buktikan bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Lalu untuk bukti pertama, yakni berdasarkan postulat konstruksi sudut, dibuatlah sinar AG dengan G berseberangan dengan B. Nah, di sini terdapat sinar garis AG, di mana AG di sini berseberangan dengan, di mana G di sini berseberangan dengan B. Sedemikian hingga besar sudut dari CAG sama dengan besar sudut FDE. Nah, di sini sudah ada tanda yang berarti bahwa besar sudut CAG ini sama dengan besar sudut FDE. Lalu berdasarkan pada definisi kongruensi sudut. Nah, menggunakan teorema penempatan titik untuk menentukan titik H pada sinar garis AG, sedemikian hingga AH sama dengan DE. Yang artinya, untuk menempatkan titik H pada sinar garis AG, berarti AH di sini sama dengan DE. Maka ruas garis AH kongruen dengan ruas garis DE, sesuai dengan definisi kongruensi sudut. Lalu berdasarkan postulat sisi sudut sisi, di mana ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DE, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Nah, dan sudut CAG itu kongruen dengan sudut FDE. Serta ruas garis AH kongruen dengan ruas garis DE. Maka segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, lalu berdasarkan sifat transitif ruas-ruas garis, di mana ruas garis AB itu kongruen dengan ruas garis DE, dan ruas garis DE kongruen dengan ruas garis AH. Maka ruas garis AB ini juga kongruen dengan ruas garis AH. Lalu akibat dari segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF, maka ruas garis dari HC ini kongruen dengan ruas garis EF. Dan berdasarkan sifat transitif ruas-ruas garis, di mana ruas garis BC ini kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis EF kongruen dengan ruas garis HC. Maka ruas garis BC juga kongruen dengan ruas garis HC. Nah, lalu buatlah titik J sebagai perpotongan antara ruas garis BH dan ruas garis AC. Nah, di sini di tengah ini terdapat titik J yang memotong ruas garis BH dan ruas garis AC.
Lalu berdasarkan teorema segitiga sama kaki, maka segitiga BAH dan segitiga BCH merupakan segitiga sama kaki. Oleh karena itu, sudut ABH kongruen dengan sudut AHB. Sudut ABH kongruen dengan sudut AHB. Dan sudut HBC itu kongruen dengan sudut BHC. Maka besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB. Dan sudut HBC besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Nah, berdasarkan definisi sudut kongruensi dan sesuai dengan sifat penjumlahan sudut, maka besar sudut ABH ditambah dengan besar sudut HBC itu sama dengan besar sudut AHB ditambah dengan besar sudut BHC. Nah, dalam hal ini juga sesuai dengan postulat penjumlahan sudut, di mana besar sudut ABH ditambah besar sudut HBC sama dengan besar sudut ABC. Nah, sehingga besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC itu sama dengan besar sudut AHC. Nah, dan besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut AHC, sesuai dengan sifat substitusi. Lalu berdasarkan postulat sisi sudut sisi, di mana ruas garis AB ini kongruen dengan ruas garis AH, dan sudut ABC kongruen dengan sudut AHC, dan ruas garis BC juga kongruen dengan ruas garis HC. Maka segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga AHC. Dan berdasarkan sifat transitif, di mana segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga AHC, dan segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC juga kongruen dengan segitiga DEF. Lalu kesimpulan akhirnya terbukti bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Lalu kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 di sini diminta untuk menjelaskan pembuktian teorema garis bagi menggunakan pembuktian 2 kolom, yaitu pernyataan dan alasan. Nah, yang pertama di sini diketahui sudut ABC, lalu ditanyakan, yakni buktikan bahwa sinar garis BD sebagai garis bagi sudut ABC dan sinar garis BD ini tunggal. Nah, di sini saya menggunakan dua cara. Yang pertama, saya akan membuktikan sinar garis BD ini sebagai garis bagi. Dan yang kedua, saya akan membuktikan bahwa sinar garis BD ini merupakan garis bagi sekaligus tunggal. Nah, di sini terdapat kolom pertama. Nah, buktinya bahwa pertama diketahui bahwa segitiga ABC. Lalu, berdasarkan teorema penempatan titik, maka pilih titik A dan C pada sisi yang berbeda dari sudut ABC. Sedemikian hingga ruas garis BA itu kongruen dengan ruas garis BC. Nah, lalu langkah yang ketiga, definisi ruas garis. Buatlah garis dari titik A dan C, yaitu AC. Nah, di sini dibuat garis, yaitu AC. Lalu untuk langkah yang keempat, yakni teorema setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Nah, di sini D merupakan titik tengah AC. Di sini merupakan dia titik tengah dari ruas garis AC, sedemikian hingga ruas garis AD ini sama dengan ruas garis DC. Lalu langkah yang kelima, yakni langkah 4 dan definisi ruas garis. Nah, di sini kita mengarah lagi ke langkah 4, di mana langkah 4 tadi bahwa D di sini merupakan titik tengah antara ruas garis AC. Lalu definisi ruas garis menyatakan
bahwa dibuatlah garis BD. Nah, ditarik ke garis dari sudut B ke titik D. Setelah itu langkah yang keenam, sifat refleksif ruas-ruas garis. Di mana ruas garis BD ini kongruen dengan ruas garis BD. Nah, lalu langkah yang ketujuh mengarah pada langkah 2, 4, 6, dan teorema sisi-sisi-sisi. Nah, kita akan menjabarkan dari langkah 2. Nah, langkah 2 ini alasannya yakni teorema penempatan titik, di mana ruas garis BA ini kongruen dengan ruas garis BC. Nah, ini BA kongruen dengan BC. Lalu pada langkah keempat, yakni teorema setiap ruas garis memiliki tepat satu titik tengah. Nah, di sini D sebagai titik tengah antara AC sehingga AD ini sama dengan DC. Lalu pada langkah yang keenam yaitu sifat refleksif ruas-ruas garis, di mana ruas garis BD ini juga kongruen dengan ruas garis BD. Nah, lalu pada teorema sisi-sisi-sisi, nah di sini pernyataannya yakni segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Nah, perlu diingat bahwa bahwa dalam teorema sisi-sisi, yakni segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga CBD. Nah, lalu pada langkah 8, akibat dari kongruensi segitiga, maka sudut dari ABD ini kongruen dengan sudut dari CBD. Nah, lalu pada langkah 9, mengarah pada langkah 8 dan definisi garis bagi yang ditarik dari titik B. Nah, di sini langkah 8 membuktikan bahwa sudut ABD ini sama dengan sudut CBD. Berarti pada definisi garis bagi mengatakan bahwa sinar BD adalah garis bagi. Karena membagi dua sudut sama besar, yakni sudut ABD dan sudut CBD. Nah, jadi sudah terbukti bahwa sinar garis BD ini merupakan garis bagi. Lalu yang kedua, kita akan membuktikan bahwa sinar BD ini merupakan garis bagi sekaligus tunggal. Nah, diketahui misalkan besar sudut dari ABC ini sama dengan R. Besar sudut ABC sama dengan R. Maka besar sudut dari ABD sama dengan besar sudut CBD, yakni sama dengan setengah R. Lalu diminta untuk membuktikan bahwa ruas garis BD ini ialah garis bagi dan tunggal. Nah, di sini terdapat pembuktiannya. Yang pertama, yakni diketahui bahwa besar sudut ABC ini sama dengan R, kita permisalkan tadi. Lalu besar sudut dari ABD ini sama dengan besar sudut CBD sesuai dengan definisi garis bagi, yakni setengah R. Lalu langkah yang kedua yakni definisi bidang setengah, di mana sinar garis BC ialah sinar garis pada sisi bidang setengah. Ini BC, nah, ialah sinar garis pada sisi bidang setengah. Lalu pada yang ketiga, langkah yang ketiga yakni definisi garis bagi, di mana sinar garis BD ialah garis bagi sudut ABC sedemikian hingga besar sudut ABD ini sama dengan besar sudut CBD. Lalu langkah yang keempat yaitu berdasarkan postulat penjumlahan sudut, di mana besar sudut dari ABD ditambah besar sudut CBD sama dengan besar sudut ABC. Nah, lalu pada langkah yang kelima mengarah pada langkah 3, 4, dan postulat penjumlahan sudut. Nah, di mana dalam langkah 4 ini mengarah pada definisi garis bagi, yang berarti bahwa besar sudut ABD ini tadi sama dengan besar sudut CBD. Lalu pada langkah 4 tadi postulat penjumlahan sudut, bahwa sudut ABD ditambah sudut CBD ini besarnya sama dengan sudut ABC. Dan pada langkah 5 ini, pada postulat penjumlahan sudut, berarti besar sudut ABC sama dengan besar sudut CBD ditambah besar sudut CBD. Nah, lalu di sini bisa dijabarkan lagi karena CBD-nya
karena sudut CBD-nya 2, maka dijabarkan bahwa besar sudut ABC ini sama dengan 2 dikali besar sudut CBD. Lalu pada langkah yang ke-6, yakni membagi setiap ruas dengan 2. Sehingga didapat bahwa setengah dari besar sudut ABC ini sama dengan besar sudut CBD. Pada langkah ke-7 mengarah pada langkah 1, yakni diketahui. Maka karena tadi besar sudut ABC-nya dimisalkan dengan R, maka kita ganti setengah R sama dengan besar sudut CBD, yang artinya besar sudut CBD ini sama dengan setengah dari R. Nah, lalu pada langkah yang ke-8, pada postulat konstruksi sudut, yang berarti bahwa sinar garis BD sedemikian hingga besar sudut CBD sama dengan setengah R, sehingga sinar garis BD merupakan garis bagi dan sekaligus tunggal. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbukti bahwa sinar garis BD ini merupakan garis bagi dan tunggal. Lalu pada soal yang ketiga, di sini akan menjelaskan pembuktian teorema garis sumbu menggunakan pembuktian 2 kolom, yaitu pernyataan dan alasan. Nah, yang pertama di sini diketahui garis L, garis sumbu AB. Garis L ini merupakan garis sumbu AB. C, titik tengah dari ruas garis AB. Nah, di sini diminta untuk membuktikan yang pertama, jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Lalu pembuktian yang kedua, yaitu jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. Nah, lalu kita pertama akan membuktikan pada jika P sebarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Nah, di sini terdapat kolom. Yang pertama, diketahui bahwa garis L adalah garis sumbu ruas garis AB. Lalu yang kedua juga diketahui bahwa C ini merupakan titik tengah antara ruas garis AB. Di sini untuk gambar yang ketiga ini, yakni ada di bagian kanan. Di sini saya sudah memberikan nomor. Nah, lalu langkah yang ketiga, yakni berdasarkan teorema penempatan titik, maka L memuat titik P pada garis sumbu L ini, yakni memuat titik P di sini P. Lalu pada langkah yang kelima mengarah pada langkah 2, 4, dan definisi titik tengah, di mana langkah 2 tadi ini diketahui bahwa C ini merupakan titik tengah antara garis AB, dan langkah keempat tadi bahwa akibat dari langkah ketiga yang tiga ini bahwa L ini memuat titik P di sini. Nah, lalu berdasarkan definisi titik tengah, maka peroleh ruas garis PA ini kongruen dengan ruas garis PB. Lalu langkah yang keenam, akibat dari langkah ketiga, yakni pada akibat teori penempatan titik, maka yang pertama di sini ada, karena tadi pada langkah 4 akibat langkah 3 teori penempatan titik, jadi kemungkinan 1 bahwa P ini sama dengan C. P ini sama dengan C. Lalu untuk langkah yang keenam di sini ada akibat langkah ketiga dari teorema penempatan titik bahwa L ini memuat titik P, berarti kemungkinan keduanya bahwa P ini tidak sama dengan C gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya bahwa P ini sama dengan C, atau kemungkinan yang kedua P ini tidak sama dengan C. Nah, lalu pada langkah yang ketujuh mengarah pada langkah yang keenam lagi dan sifat refleksif, di mana karena langkah keenam mengatakan bahwa P tidak sama dengan C dan sifat refleksif ruas-ruas garis, maka diperoleh ruas garis PC ini kongruen dengan ruas garis PC. Nah, pada langkah 8 mengarah pada langkah 2 dan definisi titik tengah C, di mana titik tengah C, di mana titik C disebut titik tengah pada ruas garis AB jika dan hanya jika C di antara A dan B.
Karena langkah 2 tadi diketahui bahwa C ini titik tengah antara ruas garis AB, maka diperoleh ruas garis AC ini kongruen dengan ruas garis CB. Lalu langkah yang ke-9, definisi garis sumbu dan definisi sudut siku-siku. Nah, maka dapat dibuktikan bahwa sudut dari PCA ini kongruen dengan sudut PCB sesuai dengan definisi garis sumbu dan definisi sudut siku-siku. Lalu pada langkah yang ke-10, yakni langkah 7, 8, 9, dan postulat sisi sudut sisi. Pada langkah ke-7 ini mengarah pada langkah ke-6 dari sifat refleksif ruas-ruas garis. Nah, maka didapat segitiga PCA itu kongruen dengan segitiga PCB. Lalu langkah 11, akibat dari kongruensi segitiga, maka PA ini sama dengan PB. Jadi terbukti bahwa garis-garis PA ini sama dengan garis-garis PB. Nah, di sini terdapat pembuktian yang kedua. Nah, sebelumnya tadi soalnya ditanyakan itu bahwa jika QA sama dengan QB, maka Q ini titik pada L. Nah, di sini terdapat langkah pertama, yakni diketahui bahwa garis L adalah garis sumbu dari ruas garis AB, dan yang kedua juga diketahui bahwa C adalah titik tengah dari ruas garis AB. Langkah yang ketiga mengarah pada langkah 1 dan definisi titik tengah, di mana langkah 1 tadi kan diketahui bahwa garis L ini merupakan garis sumbu antara ruas garis AB. Maka definisi titik tengahnya didapat bahwa misalkan Q dalam bidang E sedemikian sehingga QA ini sama dengan QB. Lalu pada langkah keempat, akibat langkah ketiga tadi, maka kemungkinan yang pertama yakni Q pada ruas garis AB. Titik Q ini pada ruas garis AB. Selanjutnya yang langkah yang kelima mengarah pada langkah keempat, dan teorema setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah. Karena langkah keempat tadi menyatakan bahwa terdapat kemungkinan Q pada ruas garis AB, dan pada langkah 5 ini juga mengarah pada teorema setiap ruas garis mempunyai tepat satu titik tengah, maka dapat disimpulkan bahwa Q ini sama dengan C. Lalu untuk langkah yang ke-6, karena C pada L dengan di definisi garis sumbu, maka Q harus pada L juga. Jadi intinya karena C tadi ini berada pada garis sumbu L, berarti Q juga harus berada pada garis sumbu L. Maka di sini pernyataannya Q pada L. Lalu untuk langkah yang ke-7, akibat langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini menyatakan bahwa QA ini sama dengan QB. Nah, maka di sini juga terdapat kemungkinan, di mana kemungkinannya karena tadi pada langkah keempat kemungkinan 1, lalu ini diperoleh kemungkinan yang kedua bahwa Q ini tidak pada ruas garis AB gitu. Nah, lalu untuk langkah ke-8 mengarah pada langkah 7 dan definisi ruas garis. Di mana langkah 7 ini pada kemungkinannya tadi bahwa Q tidak pada ruas garis AB dan definisi ruas garis. Jadi pernyataannya dibuatlah garis QC, ruas garis QC. Nah, pada langkah ke-9 sifat refleksif ruas garis sehingga ruas garis QC ini kongruen dengan ruas garis QC. Lalu untuk langkah yang ke-10 mengarah pada langkah 2 dan definisi titik tengah. Langkah kedua tadi diketahui bahwa C adalah titik tengah dari ruas garis AB dan definisi titik tengah, maka di pernyataannya bahwa ruas garis CA ini kongruen dengan ruas garis CB. Ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB. Lalu pada langkah ke-11 mengarah pada langkah 3, 9, 10 dan teorema sisi-sisi-sisi. Di mana langkah 3 ini tadi didapat bahwa QA ini sama dengan QB, dan langkah ke-9 yakni sifat refleksif ruas-ruas garis bahwa QC
bahwa ruas garis QC ini kongruen dengan ruas garis QC, dan pada langkah ke-10 tadi didapat bahwa ruas garis CA ini kongruen dengan ruas garis CB. Nah, dan teorema sisi-sisi sehingga didapat bahwa segitiga QCA ini kongruen dengan segitiga QCB. Lalu pada langkah ke-12, yakni definisi sudut-sudut pasangan linear, yang mengatakan bahwa segitiga QCA dan segitiga QCB membentuk pasangan linear sudut-sudut kongruen. Nah, lalu pada langkah ke-13, akibat kongruensi sudut, maka didapat sudut QCA kongruen dengan sudut QCB. Nah, ini berdasarkan karena QCA dan QCB ini merupakan sudut siku-siku. Maka langkah ke-14, yakni mengarah pada langkah ke-13 dan definisi tegak lurus. Langkah ke-13 ini kan didapat tadi bahwa sudut QCA ini kongruen dengan ruas garis QCB dan definisi tegak lurus, maka didapat pada langkah ke-14 ini pernyataannya yakni ruas garis QC ini tegak lurus dengan ruas garis AB. Lalu pada langkah 15 mengarah pada langkah 14 dan teorema melalui sebuah titik pada sebuah garis hanya ada satu garis yang tegak lurus dengan garis itu. Tadi pada langkah 14 didapat bahwa ruas garis QC ini tegak lurus dengan ruas garis AB. Nah, lalu pada teorema melalui sebuah titik pada sebuah garis, nah hanya ada satu garis yang tegak lurus dengan garis itu, maka didapat garis QC dan L harusnya garis yang sama. Berarti pada langkah ke-6, akibat langkah 15, dapat dibuktikan bahwa Q ini sebuah titik yang berada di L. Nah, berarti terbukti bahwa Q merupakan sebuah titik yang berada di L. Itulah tadi penjelasan 3 soal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.